Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nehzau Official. Kali ini saya akan menceritakan tentang keluarga yang mati satu persatu gara-gara pesugihan. Alangkah baiknya kita mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, supaya kita mendapatkan berkah dan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang terletak di antara hutan lebat dan pegunungan yang jarang dijamah manusia, hidup seorang pria bernama Pak Wiryo. Ia bukan penduduk biasa. Sosoknya misterius, dan perilakunya sering menimbulkan tanda tanya di kalangan warga. Pak Wiryo tinggal di sebuah rumah tua berbahan kayu yang nyaris tak terawat, berdiri di tepi hutan desa. Orang-orang sering melihatnya keluar masuk hutan dengan membawa kantong kain hitam, berisi benda-benda yang tak pernah dijelaskan kepada siapapun. Meski begitu, keberadaannya tetap dihormati, bahkan disegani. Warga percaya bahwa ia memiliki kekuatan gaib yang mampu mengubah nasib seseorang. Pak Wiryo itu bukan orang sembarangan. Begitu kata Bu Lurah suatu hari, ketika ada pendatang yang mempertanyakan mengapa desa itu seolah memuja pria yang tampak seram tersebut. Namun, di balik penghormatan itu, ada juga bisik-bisik ketakutan. Desas-desus beredar bahwa Pak Wiryo memiliki hubungan dengan makhluk gaib, dan bantuannya selalu membawa konsekuensi mengerikan. Nama Pak Wiryo mulai dikenal luas setelah seorang pria bernama Tarman, yang sebelumnya hanya seorang buruh tani miskin, mendadak menjadi kaya raya. Tarman dulunya sering terlihat di pasar, menjual hasil kebun yang tak seberapa. Tapi suatu hari, ia muncul dengan pakaian mahal, membawa mobil mewah, dan membeli tanah di seluruh desa. Ketika warga bertanya dari mana ia mendapatkan uang sebanyak itu, Tarman hanya menjawab singkat, "Rezeki saya bertambah, alhamdulillah." Namun, orang-orang yang dekat dengannya tahu bahwa ia pernah menghilang selama 3 hari dan 3 malam, dan saat kembali, ia langsung menemui Pak Wiryo. Meski Tarman tidak pernah mengakui apapun, semua orang tahu siapa yang membantunya. Kabar ini menyebar dengan cepat, dan sejak saat itu, rumah Pak Wiryo tak pernah sepi dari orang-orang yang berharap mendapatkan keberuntungan serupa. Ada yang datang dari desa tetangga, bahkan dari kota jauh, membawa persembahan seperti ayam hitam, kemenyan, atau uang untuk mendapatkan bantuan Pak Wiryo. Namun, ada sesuatu yang tidak beres. Keluarga Tarman mulai menderita. Anaknya yang masih kecil, yang sebelumnya ceria dan sehat, tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya menjadi kurus kering seperti tulang berbalut kulit, dan ia sering mengigau di malam hari. "Ayah, tolong suruh mereka pergi, aku takut," katanya sambil menangis. Istri Tarman pun merasa sering dihantui oleh bayangan hitam yang berdiri di sudut kamar mereka. Ketika ia mencoba berbicara dengan Tarman, suaminya hanya marah-marah dan menyuruhnya diam. "Jangan ikut campur urusan saya," bentaknya. Tak lama setelah itu, anak Tarman meninggal dunia, dan istrinya kabur dari rumah. Meski tragedi ini menjadi peringatan bagi sebagian orang, banyak juga yang tetap nekat meminta bantuan Pak Wiryo. Mereka berpikir, asal aku hati-hati, aku pasti tidak akan mengalami hal yang sama. Di antara mereka yang tergoda adalah Budi, seorang pria yang tinggal di desa tersebut. Budi dikenal sebagai pria baik, pekerja keras, tetapi hidupnya penuh cobaan. Istrinya sakit-sakitan, dan anak-anaknya sering kelaparan. Pekerjaannya sebagai buruh serabutan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Suatu malam, ketika ia sedang duduk sendirian di depan rumahnya, seorang tetangga datang dan berkata, "Bud, kenapa tidak coba ke Pak Wiryo saja?" Lihat Tarman, hidupnya berubah total setelah itu. Awalnya, Budi ragu.
Ia tahu desas-desus tentang tumbal dan harga yang harus dibayar. Namun, setelah melihat anaknya yang menangis kelaparan, ia merasa tidak punya pilihan lain. Dalam hatinya, ia berbisik, "Aku hanya ingin hidup lebih baik. Kalau ini jalannya, aku akan mencobanya." Dengan hati yang berat, Budi mendatangi rumah Pak Wiryo pada malam hari. Rumah itu tampak lebih menyeramkan dari yang ia bayangkan. Pohon-pohon besar mengelilinginya, dan suasana di sekitarnya begitu sunyi, hingga ia bisa mendengar suara dedaunan yang jatuh. Saat mengetuk pintu, ia merasa tangannya gemetar. Tidak lama kemudian, pintu terbuka, dan Pak Wiryo berdiri di sana dengan senyum yang sulit diartikan. "Masuk," ucapnya dengan suara rendah. Budi masuk dengan ragu, dan ia langsung disambut oleh bau kemenyan yang menyengat. Di dalam rumah, ada meja kayu besar yang penuh dengan benda-benda aneh, botol-botol berisi cairan merah, boneka kecil, dan potongan-potongan kertas dengan tulisan yang tidak ia mengerti. "Kamu ingin hidupmu berubah?" tanya Pak Wiryo sambil menatap mata Budi dengan tajam. Budi mengangguk pelan, merasa seperti ada yang menekan dadanya. "Baiklah, tapi ingat, ini bukan jalan yang mudah. Ada harga yang harus kamu bayar," lanjut Pak Wiryo. Tanpa berpikir panjang, Budi mengiyakan. Ia merasa sudah terlalu jauh untuk mundur. Pak Wiryo kemudian memberitahunya bahwa ritual harus dilakukan di hutan pada malam purnama, dan Budi harus bersiap untuk menjalani proses yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam purnama yang dinantikan pun tiba. Langit cerah, dan sinar bulan menerangi desa yang biasanya gelap gulita. Budi menyiapkan dirinya sesuai instruksi Pak Wiryo, ialah membawa seekor ayam hitam, kain putih, dan segenggam tanah dari halaman rumahnya. Dengan perasaan gugup, ia berjalan menuju hutan, tempat ritual akan dilakukan. Suasana di hutan sangat berbeda dari biasanya. Meskipun bulan bersinar terang, bayangan pepohonan menciptakan nuansa suram. Udara terasa berat, dan suara burung hantu terdengar seperti nyanyian kematian. Saat tiba di lokasi yang ditentukan, Pak Wiryo sudah menunggu. Ia mengenakan jubah hitam panjang, dengan mata yang tampak berkilat di bawah sinar bulan. Di hadapannya, terdapat lingkaran besar yang dibuat dari garam dan bunga-bunga layu. "Masuk ke dalam lingkaran," perintah Pak Wiryo dengan suara yang datar namun tegas. Budi mengangguk pelan dan melangkah masuk ke dalam lingkaran itu. Jantungnya berdebar kencang saat Pak Wiryo mulai menggumamkan mantra dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Suara gumaman itu semakin lama semakin keras, dan tiba-tiba, angin dingin berhembus, membuat kulit Budi meremang. Pak Wiryo kemudian mengambil ayam hitam yang dibawa oleh Budi. Dengan cepat, ia memotong leher ayam tersebut, darahnya mengalir ke dalam mangkuk tanah liat yang sudah disiapkan. "Ini adalah persembahan pertama," kata Pak Wiryo sambil mencampurkan darah ayam dengan tanah yang dibawa Budi. Ritual terus berlanjut. Pak Wiryo meminta Budi untuk menutup matanya dan mengulurkan tangannya ke depan. "Sekarang, ikat perjanjian dengan mereka," ujarnya. Budi merasa tangannya disentuh oleh sesuatu yang dingin dan licin, seperti kulit ular. Ketika ia membuka mata, tidak ada apa-apa di hadapannya, tetapi ia merasakan kehadiran yang berat di sekelilingnya. "Mereka sudah menerimamu," kata Pak Wiryo sambil tersenyum dingin. "Tapi ingat, jangan pernah melanggar janji ini. Jika tidak, mereka akan menagihnya dengan cara yang tidak akan kamu sangka." Sepulang dari hutan, Budi merasa tubuhnya lelah, tetapi ada rasa lega yang aneh. Ia merasa seperti telah melewati sesuatu yang sangat besar. Namun, keesokan harinya, hal-hal aneh mulai terjadi.
Ia mendapatkan telepon dari seorang teman lama yang menawarkan pekerjaan dengan gaji tinggi. Bisnis kecil yang sebelumnya selalu merugi, tiba-tiba mulai menghasilkan keuntungan besar. Hidup Budi berubah drastis, dan ia merasa bahwa ritual itu benar-benar bekerja. Tetapi di balik kesuksesan itu, Budi mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki di rumahnya, meskipun ia tahu seluruh keluarganya sudah tidur. Keluarga Budi pun mulai merasakan dampaknya. Anaknya yang bungsu, Lina, mengeluhkan sering melihat bayangan hitam di kamarnya. "Ayah, ada orang di sana," katanya sambil menunjuk sudut ruangan. Budi mencoba meyakinkan Lina bahwa itu hanya bayangan pohon dari luar, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa itu bukan sekadar imajinasi anak kecil. Istrinya, Siti, juga mulai sering bermimpi buruk. Ia bermimpi dikejar oleh sosok hitam besar yang mengeluarkan suara tawa menyeramkan. Ketika Budi mencoba membicarakan hal ini dengan Pak Wiryo, sang dukun hanya tertawa. "Itu adalah bagian dari proses. Jangan khawatir, mereka hanya ingin memastikan bahwa kamu tetap setia," ujarnya. Namun, semakin lama, gangguan itu semakin intens, membuat Budi dan keluarganya hidup dalam ketakutan setiap hari. Malam itu, puncak ketakutan Budi terjadi. Sekitar tengah malam, Lina tiba-tiba menjerit keras dari kamarnya. Budi dan Siti berlari dengan panik menuju kamar anak mereka. Saat mereka membuka pintu, mereka tertegun melihat Lina berdiri di sudut kamar dengan tubuh gemetar, menunjuk ke arah jendela. "Dia di sana, Ayah. Dia mengajakku pergi," teriak Lina dengan suara serak. Budi bergegas mendekati jendela, namun yang ia lihat hanya bayangan pohon yang tertiup angin. Ia mencoba menenangkan Lina, tetapi anak itu terus menangis histeris hingga akhirnya pingsan di pelukan Siti. Malam itu, Budi duduk termenung di ruang tamu, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ia mulai merasakan penyesalan yang mendalam, namun ia tahu bahwa jalan untuk mundur sudah tertutup. Esok paginya, Budi menemui Pak Wiryo untuk meminta penjelasan. Namun, respons Pak Wiryo membuatnya semakin bingung. "Apa yang terjadi adalah konsekuensi dari pilihanmu, Budi. Mereka sudah memberimu apa yang kamu inginkan. Sekarang, giliranmu untuk memenuhi bagian dari perjanjian itu," ujar Pak Wiryo dengan nada dingin. Budi terdiam, matanya membulat. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya. Pak Wiryo tersenyum tipis sambil berkata, "Kamu tahu apa yang mereka inginkan. Tumbal, Budi. Sesuatu yang kamu cintai harus dikorbankan." Hati Budi serasa diremas mendengar kata-kata itu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa harga yang harus dibayar akan sebesar ini. Budi pulang dengan perasaan hancur. Di satu sisi, ia tidak ingin kehilangan keluarganya. Di sisi lain, ia tahu bahwa melanggar perjanjian akan membawa konsekuensi yang jauh lebih mengerikan. Hari-hari berikutnya diisi dengan kegelisahan. Setiap kali ia melihat Lina atau Siti, hatinya terasa sesak. Ia bahkan mulai berpikir untuk meninggalkan desa, tetapi ia tahu bahwa kekuatan yang mengejarnya tidak akan terhenti hanya karena ia berpindah tempat. Suara langkah kaki di malam hari semakin sering terdengar, dan kini disertai dengan bisikan-bisikan aneh yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Waktumu hampir habis, Budi," bisik suara itu suatu malam, tepat di samping telinganya. Dalam keputusasaan, Budi mencoba mencari bantuan dari seorang ustadz yang tinggal di desa sebelah. Ia menceritakan semua yang telah terjadi, dari awal hingga akhir. Sang ustadz mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Budi, apa yang kamu lakukan adalah bentuk kesirikan.
jalan yang kamu pilih adalah jalan yang salah. Namun, Allah Maha Pengampun. Jika kamu benar-benar ingin bertaubat, kita harus melawan mereka dengan kekuatan doa dan keyakinan." Ucapan itu memberi secercah harapan bagi Budi, meskipun ia tahu bahwa jalan yang harus ia tempuh tidak akan mudah. Bersama sang ustadz, Budi memulai rangkaian doa dan ruqyah untuk membersihkan dirinya dan keluarganya dari gangguan makhluk gaib. Ritual ini berlangsung selama beberapa hari, dan selama itu pula, gangguan semakin menjadi-jadi. Lina kembali jatuh sakit, dan tubuhnya panas seperti terbakar. Siti mengalami mimpi buruk setiap malam, hingga matanya sembab karena kurang tidur. Di puncak ritual ruqyah, sesuatu yang mengerikan terjadi. Saat sang ustadz membaca ayat-ayat suci, sebuah bayangan hitam besar muncul di tengah ruangan. Sosok itu mengeluarkan suara geraman yang menggema, membuat semua orang di dalam rumah merasa tercekik. "Dia milik kami," teriak bayangan itu dengan suara menggelegar. Namun, sang ustadz tidak gentar. Ia terus melantunkan doa, hingga akhirnya bayangan itu menghilang dengan jeritan panjang yang menusuk telinga. Setelah kejadian itu, rumah Budi kembali tenang, meskipun mereka tahu bahwa perjuangan mereka belum sepenuhnya berakhir. Setelah kejadian malam itu, keadaan di rumah Budi tampak lebih tenang. Namun, di dalam hati, Budi tahu bahwa gangguan ini belum selesai sepenuhnya. Meski bayangan hitam telah pergi, sisa-sisa kehadirannya masih terasa. Setiap kali Budi melangkah di sekitar rumah, ia merasa seperti diawasi. Sang ustadz pun memperingatkan Budi untuk terus menjaga ibadah dan berpegang teguh pada keyakinan, karena makhluk gaib tidak akan menyerah dengan mudah. Mereka akan terus mencoba, Budi. Tetapi kekuatan doa dan keimanan lebih besar dari mereka, ucap ustadz dengan tegas. Mendengar itu, Budi merasa sedikit tenang. Tetapi rasa takut akan ancaman yang tak kasat mata masih menghantuinya setiap malam. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang aneh mulai terjadi lagi. Kali ini, gangguannya tidak hanya berupa suara atau bayangan, melainkan wujud fisik yang lebih nyata. Suatu malam, saat Budi sedang berdoa di ruang tengah, ia mendengar suara ketukan di pintu depan. Awalnya, ia mengira itu angin atau mungkin tetangga yang datang berkunjung. Namun, ketika ia membuka pintu, tidak ada siapapun di luar. Hanya ada gelap yang pekat dan udara dingin menusuk tulang. Ketika ia kembali ke dalam rumah, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Sebuah boneka kecil, terbuat dari kain kumal, tergeletak di lantai dengan mata yang tampak seperti menatapnya. Di leher boneka itu terdapat lilitan benang hitam yang berlumuran darah kering. Ketakutan mulai merasuki keluarga Budi. Siti, yang sebelumnya mencoba menenangkan dirinya demi anak-anak, kini mulai kehilangan ketenangannya. "Apa ini, Mas? Mengapa mereka terus mengganggu kita?" isaknya sambil memeluk Lina yang masih demam tinggi. Budi tidak bisa menjawab. Ia merasa seluruh perjuangannya sia-sia. Namun, ia sadar bahwa menyerah bukanlah pilihan. Ia kembali menemui Ustadz, membawa boneka tersebut sebagai bukti. Sang Ustadz memandang boneka itu dengan serius, lalu berkata, "Ini adalah bentuk ancaman. Mereka ingin kamu menyerah dan kembali pada perjanjian itu. Tapi jika kamu tetap teguh, mereka tidak akan mampu berbuat apa-apa." Budi mengangguk, meski dalam hatinya ia tidak yakin apakah ia cukup kuat untuk melawan. Bersama sang ustadz, Budi mengadakan doa bersama di rumahnya, melibatkan beberapa warga yang peduli. Selama doa berlangsung, gangguan mulai muncul lagi. Lampu tiba-tiba berkedip-kedip, suara ketukan terdengar dari dinding, dan aroma busuk menyelimuti ruangan. Namun,
Ustadz dan warga tidak menyerah. Mereka melantunkan ayat-ayat suci dengan suara lantang, seolah menantang kekuatan gaib yang mencoba mengintimidasi. Puncaknya, sebuah bayangan besar muncul di pojok ruangan. Kali ini berbentuk menyerupai manusia dengan mata merah menyala. "Kalian tidak akan bisa mengambilnya dari kami." Suara makhluk itu bergema, membuat semua orang di ruangan merinding. Tetapi, doa yang terus dilantunkan akhirnya membuat bayangan itu perlahan memudar hingga menghilang sepenuhnya. Setelah peristiwa malam itu, Budi merasa ada beban besar yang terangkat dari dadanya. Ia bertekad untuk meninggalkan masa lalunya dan sepenuhnya kembali kepada Allah. Ia menjual sebagian hartanya yang didapat melalui ritual sesat itu dan menyumbangkannya untuk membangun masjid di desanya. Meski hidupnya kembali sederhana, Budi merasakan ketenangan yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Gangguan di rumahnya pun perlahan menghilang. Kini, ia dan keluarganya menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Budi menyadari bahwa kekayaan dan kemewahan tidak ada artinya jika diperoleh dengan cara yang salah. Dengan penuh keikhlasan, ia berkata kepada Ustadz, "Saya ingin memperbaiki segalanya. Semoga Allah menerima taubat saya." Sang Ustadz menepuk bahu Budi dengan lembut. "Allah Maha Pengampun, Budi. Yang penting, jangan pernah kembali ke jalan itu lagi." Hari-hari berlalu, dan kehidupan Budi perlahan kembali ke jalurnya. Meski sederhana, keluarga Budi merasa lebih damai. Lina mulai pulih dari sakitnya, dan Siti sudah tidak lagi diganggu oleh mimpi buruk. Namun, di tengah ketenangan itu, Budi menyadari satu hal yang masih mengganjal, yaitu Pak Wiryo. Dukun yang pernah membantunya masuk ke dunia gelap itu tetap tinggal di tepi hutan, menjalankan praktiknya tanpa henti. Semakin lama, semakin banyak orang dari luar desa yang datang mencarinya, meski sebagian besar warga desa mulai menjaga jarak setelah mendengar kisah Budi. Budi merasa bertanggung jawab untuk menghentikan Pak Wiryo agar tidak ada lagi yang mengalami penderitaan seperti dirinya. Bersama Ustadz dan beberapa tokoh desa, ia merencanakan sesuatu yang besar. Pada suatu malam yang sepi, Budi bersama Ustadz dan beberapa warga mendatangi rumah Pak Wiryo. Mereka membawa niat baik, mengajak sang dukun untuk bertaubat dan meninggalkan praktik pesugihan yang sesat. Saat mereka tiba di depan rumah Pak Wiryo, suasana terasa berbeda. Udara terasa berat, dan ada bau menyengat yang keluar dari rumah kayu itu. Ketika Budi mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Mereka mencoba memanggil beberapa kali, tetapi yang terdengar hanyalah suara angin malam yang menderu. Akhirnya, dengan hati-hati, mereka membuka pintu rumah itu. Pemandangan yang mereka temui di dalam membuat semua orang terpaku. Rumah itu berantakan, penuh dengan benda-benda aneh, seperti botol berisi cairan merah, tulang belulang, dan boneka kain. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan Pak Wiryo. Di tengah ruangan, mereka menemukan sebuah buku besar dengan sampul hitam legam. Buku itu berisi tulisan-tulisan dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Tetapi Ustadz mengenali beberapa simbol yang merujuk pada ilmu hitam tingkat tinggi. "Ini adalah sumber kekuatannya," kata Ustadz sambil membolak-balik halaman buku tersebut. Di halaman terakhir, terdapat gambar lingkaran besar dengan tanda-tanda aneh yang menyerupai peta. Sepertinya ini lokasi di mana ia melakukan perjanjian dengan makhluk-makhluk itu. Lanjutnya, mereka memutuskan untuk membakar buku tersebut, berharap bisa memutus rantai kekuatan gelap yang mengikat Pak Wiryo. Saat api mulai melahap buku itu, terdengar suara jeritan panjang dari arah hutan, seolah-olah ada makhluk yang terbakar bersama dengan buku tersebut. Keesokan harinya, warga desa gempar mendengar kabar bahwa Pak Wiryo ditemukan tidak bernyawa di hutan. Tubuhnya tergeletak di tengah lingkaran garam yang hampir pudar,
dengan tangan menggenggam kain hitam. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu, tetapi banyak yang percaya bahwa Pak Wiryo telah menerima balasan atas perbuatannya. Setelah kepergian Pak Wiryo, suasana desa berubah. Tidak ada lagi orang luar yang datang mencari pesugihan, dan desa itu perlahan kembali menjadi tempat yang damai. Warga yang pernah terlibat dengan Pak Wiryo pun mulai bertaubat, mengikuti jejak Budi yang kini menjadi panutan bagi banyak orang. Budi kini hidup dengan hati yang lebih tenang. Meski masa lalunya kelam, ia tidak membiarkan rasa bersalah terus menghantui dirinya. Ia menggunakan pengalamannya sebagai pelajaran untuk mengingatkan orang lain tentang bahaya pesugihan dan pentingnya tetap berpegang teguh pada agama. Bersama Ustadz, ia sering mengadakan pengajian dan menyampaikan kisahnya kepada siapa saja yang mau mendengar. Hidup sederhana, tetapi penuh berkah, jauh lebih baik daripada kaya raya dengan jalan yang sesat, ucapnya dalam salah satu pengajian.